Bab ke-26. Bab 26. Anda terlalu santai. Melihat venue, Liu Jian berlari dengan cepat. Bos, apa yang terjadi? Periksa siapa yang memiliki mobil ini. Venue menunjuk ke BMW Z4. Oke. Liu Jian mengangguk. Setelah memeriksa, saya meminta seseorang untuk menderek mobil itu keluar dan menghancurkannya untuk saya. Liu Jian tertegun, tetapi ketika dia melihat di mana BMW Z4 diparkir, dan kemudian melirik Nona Su yang berdiri di dekatnya menyaksikan kesenangan itu, Liu Jian tahu bahwa bosnya telah dipermalukan dan mempermalukan dirinya sendiri di depan Suzai. Tanpa ragu-ragu, dia berkata, Oke, bos. Saya akan mengurusnya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mulai menelepon. Tidak lama kemudian, sebuah truk derek dan beberapa petugas keamanan masuk, menderek BMW Z4 di luar Financial Street, dan kemudian mulai menghancurkannya. Pada saat itu, sudah ada beberapa orang yang berkumpul di sekitar. Semuanya melihat kehebohan itu dengan takjub. Hancurkan BMW itu. Saya tidak tahu siapa yang begitu hebat. Setelah venue menyuruh Suzai memarkir mobil, Liu Jian datang. Dia membungkuk ke arah venue dan berbisik. Bos, kami menemukan bahwa pemilik mobil itu adalah Zhang Ji, putra Zhang Xiang, presiden perusahaan keuangan Pingtai. Apakah Anda di sini untuk pesta koktail? Benar. Perusahaan keuangan Pingtai juga berada di Financial Street. Liu Jian mengangguk. Di gedung Longxiang Times. Ini adalah perusahaan yang cukup bagus, dengan keuntungan lebih dari 100 juta yuan setahun. Perusahaan yang terdaftar. Tidak. Venue mengangguk dan berkata dengan tenang. Periksa situasi mereka dan laporkan kepadaku. Baiklah. Tanpa mengatakan apa-apa, Venue tersenyum dan berkata kepada Suzai. Masalahnya telah terpecahkan. Ini sangat sederhana. Ayo pergi. Suzai melirik Venue dan bertanya. Apakah ini cara bos Fen biasanya melakukan sesuatu? Venue menggelengkan kepalanya. Saya sangat santai, tapi terkadang saya bisa sedikit mudah tersinggung. Saya minta maaf karena membuat Anda tertawa. Suzai mengangguk. Tidak apa-apa. Jika itu saya mungkin akan meminta petugas keamanan untuk mematahkan kaki pemilik mobil. Kamu benar-benar santai. Venue tidak bisa berkata-kata. Saudari, kita hidup dalam masyarakat yang harmonis sekarang. Bisakah Anda lebih rendah hati? Bahkan jika ayahmu begitu hebat, dia tidak bisa begitu kejam, kan? Tapi apa yang dikatakan Suzai masuk akal. Dia akan mencobanya jika ada kesempatan. Mereka berdua berjalan ke gedung Jinhua bersama-sama, dan lobi atap yang diterangi cahaya bintang yang didekorasi secara khusus sangat memanjakan mata. Namun, penampilan Suzai langsung meledakkan semua orang di Starlight Hall. Sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya terdengar, diikuti oleh pujian dan tatapan heran. Wow, wanita yang sangat cantik. Apakah ini putri dari keluarga kaya? Tidak, saya belum pernah melihatnya di pesta koktail sebelumnya. Apa ini yang pertama kali? Cepat, teruskan, dan temukan kesempatan untuk saling mengenal. Venue memimpin Suzai menuju tempat resepsi. Mendengarkan kebisingan di belakang mereka, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, Sepertinya kamu akan mendapatkan banyak penggemar hari ini. Suzai sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak menyukai acara semacam ini karena sangat tidak nyaman untuk ditatap oleh semua orang. Saat Venue dan Suzai berjalan ke pesta koktail, sekelompok serigala segera mengikuti mereka. Setelah memasuki pesta koktail, Venue melihat sekeliling. Tetapi ketika dia melihat sesosok tubuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan berkata kepada Suzai di sampingnya. Aku akan pergi sebentar dan kembali lagi nanti. Suzai mengangguk. Ya. Melihat Venue pergi, Suzai menemukan tempat yang tenang, mengambil segelas anggur merah, dan duduk dengan tenang. Tianlong Group terlibat dalam berbagai industri, dengan cabang di industri dan internet.
Tentu saja, ia juga memiliki cabang di industri yang keras seperti keuangan, dan Suzai bertanggung jawab atas sebuah perusahaan keuangan. Datang ke pesta koktail yang diadakan oleh perusahaan keuangan ini, Suzai juga ingin mencari beberapa bakat dan melihat apakah dia bisa merekrut 1 atau 2 orang untuk menambahkan darah segar ke perusahaannya. Namun, setelah Suzai ditinggal sendirian, serigala-serigala itu mulai memiliki beberapa ide. Temperamen Suzai yang suka menyendiri memang sangat menarik, dan pakaian mahal yang dia kenakan membuat beberapa elit keuangan berpikir lebih kuat lagi bahwa jika mereka bisa menikahi wanita yang begitu cantik, kaya, dan cantik, bukankah mungkin untuk mendapatkan dia dan kekayaannya? Halo, wanita cantik. Nama saya Shenji. Seorang pria yang mengenakan setelan mahal dan dengan temperamen yang mulia mengulurkan tangannya dan berkata. Suzai mengerutkan kening dan menatap Shenji. Shenji tersenyum dengan senyum yang menurutnya adalah senyum yang menawan dan berkata. Ayah saya adalah Tuan Zheng, manajer umum perusahaan keuangan Pingtai. Nona cantik juga harus ada di industri keuangan, bukan? Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Namun, meskipun Zheng Ji berperilaku sangat sopan, matanya diam-diam menatap Suzai, dari pundaknya ke tulang selangka, dan terus ke bawah. Suzai hanya menatapnya dengan tenang dan menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik. Dia tidak tertarik dengan generasi kedua yang kaya seperti ini yang hanya menjalani kehidupan yang malas dan menunggu untuk mati. Dia setuju untuk datang ke sini seperti yang disepakati oleh ayahnya. Pertama untuk menjaga hubungan baik dengan Fan Yu, dan kedua untuk mencari bakat. Adapun generasi kedua yang kaya, tidak peduli seberapa kaya dia, bisakah dia memiliki sebanyak Fan Yu? Zheng Ji sangat sabar. Dia tidak peduli ketika melihat penolakan Suzai. Dia mengeluarkan sebuah kartu nama dari sakunya dan berkata, "Ini kartu nama saya." Melihat betapa tidak tahu malunya Zheng Ji, Suzai mengambil kartu nama itu dengan tatapan tidak sabar dan melemparkannya ke tempat sampah di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu memiliki karakter? Zheng Ji tersenyum. Nona, bukankah ini sedikit tidak pantas? Saya datang ke sini dengan tulus untuk berteman. Bukankah ini sedikit tidak sopan? Aku bilang, aku tidak tertarik untuk mengenalmu. Jika Anda tidak pergi, saya akan menelepon keamanan. Suzai berkata dengan dingin. Di sisi lain, Fan Yu menemukan sosok yang dikenalnya di belakangnya dan berkata, Liu Tianfeng? Liu Tianfeng sedang mengobrol dengan beberapa bos di industri keuangan. Ketika dia mendengar suara itu, dia berbalik dan bertanya dengan heran. Bos? Fan Yu tersenyum dan mengangguk. Bagaimana perasaan Anda tentang acara semacam ini? Liu Tianfeng mengangguk kepada beberapa bos dan mengikuti Fan Yu ke samping. Ya, sejujurnya, bos, aku tidak terbiasa dengan itu. Orang-orang ini semua adalah rubah tua. Sangat melelahkan untuk berurusan dengan mereka. Fan Yu tersenyum tipis. Kamu akan terbiasa cepat atau lambat? Beginilah dunia bisnis. Bahkan jika Anda tidak mau, Anda harus beradaptasi. Selalu ada teman di dunia bisnis. Bekerja keraslah, dan Anda pasti akan menjadi raksasa finansial di masa depan. Anda memiliki potensi besar. Liu Tianfeng mendengar dorongan Fan Yu dan mengangguk dengan tegas. Terima kasih, bos. Melihat Suzai, Fan Yu menepuk pundak Liu Tianfeng dan berkata, Ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Liu Tianfeng mengangguk dan berkata, Bos, silakan pergi dan sibuk dulu. Setelah berbicara, Fan Yu berjalan ke arah Suzai. Permisi, Pak. Wanita ini tidak suka diganggu oleh orang lain. Silakan pergi. Fan Yu mendatangi Suzai dan berkata kepada Zheng Ji. Zheng Ji mengerutkan kening dan bertanya. Siapa kamu? Fan Yu berkata dengan tenang. Tunangannya. Tunangan? Zheng Ji memandang Suzai. Ingin melihat ekspresi Suzai untuk menilai apakah yang dikatakan Fan Yu benar atau salah. Namun,
Setelah melihat ekspresi Suzai tidak berubah, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Fan Yu mungkin benar. Haha, sepertinya Anda berstatus tinggi, Tuan. Tunangan Anda sangat cantik. Saya ingin tahu di mana Anda bekerja. Zheng Ji tidak pergi, tetapi mulai mengajukan pertanyaan kepada Fan Yu. Fan Yu tersenyum dan berkata, "Ini hanya sebuah perusahaan kecil. Mungkin Anda belum pernah mendengarnya." "Oh, itu perusahaan kecil. Tidak masalah. Saya pikir kita sangat cocok. Mengapa kita tidak berteman? Mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan." Zhang Jizai merasa sedikit meremehkan ketika dia tahu bahwa Fan Yu hanya menjalankan perusahaan kecil. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk menemukan tunangan yang begitu cantik, Anda akan didambakan oleh orang lain. Pertama, bertemanlah dengannya dengan mengandalkan status Anda, dan kemudian temukan kesempatan untuk mendapatkan kecantikan ini di masa depan. Fan Yu menggelengkan kepalanya. "Tidak, tunangan saya tidak suka orang asing. Silakan pergi." Akhir bab. Bab ke-27. Bab 27. Tanpa wajah. Anda. Pada saat ini, ekspresi Zhang Ji tidak bisa lagi ditekan. Tetapi ini adalah pesta koktail untuk industri keuangan, dan dia tidak bisa kehilangan kesabaran. Dia hanya bisa memelototi Fan Yu dengan tajam. Setelah hari ini, dia harus menyelidiki perusahaan anak ini dan membiarkan ayahnya memberinya pelajaran. Setelah pergi dengan marah, Zhang Ji bertemu dengan beberapa teman baik. Melihat ekspresi muram Zhang Ji, mereka mengajukan pertanyaan kepadanya. "Hei, siapa yang telah menyinggung perasaan saudara Zheng? Mengapa kamu terlihat sangat tidak bahagia?" Zhang Ji menggelengkan kepalanya, meminum anggur merah di gelas dalam satu tegukan, dan berkata dengan suara yang dalam. "Jangan sebutkan. Jika seorang anak tidak memberi saya wajah, saya akan menghadapinya cepat atau lambat." Tetapi pada saat ini, ponsel Zhang Ji tiba-tiba berdering. Melihat nomor telepon itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mengangkat telepon. "Halo? Saudara Zheng, sesuatu telah terjadi." Sebuah suara cemas terdengar dari telepon. "Apa yang terjadi?" Zhang Ji sedang dalam suasana hati yang buruk, dan ketika dia mendengar seseorang mengatakan sesuatu telah terjadi, dia merasa lebih buruk lagi. "Mobil Anda sepertinya rusak. Rumput!" Zhang Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat saat ini, dan bahkan suaranya meningkat beberapa desibel, menyebabkan orang-orang di sekitarnya menoleh ke arahnya. Namun, Zhang Ji tidak berminat untuk peduli dengan penampilan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, ia berteriak. "Siapa yang menghancurkannya?" "Siapa?" "Saudara Zheng. Saya bertanya kepada seseorang dan mengirimkan foto-fotonya kepada Anda. Lihatlah. Dia menghancurkan mobilmu dan kemudian memarkir mobilnya di sana." Orang di telepon berkata. Setelah melihat foto yang dikirimkan kepadanya, dia tercengang. "Sial, bukankah ini orangnya?" "Saya baru saja dipermalukan oleh Fan Yu, dan sekarang dia menghancurkan mobil saya." "CNM." Zhang Ji sangat marah sampai giginya terasa gatal. "Cari seseorang untuk menghancurkan mobilnya untukku." "Ah, Kakak Zhang, mobilnya." "Persetan, aku sudah bilang untuk menghancurkannya untukku. Jadi hancurkan saja. Aku akan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya." Zhang Ji berkata dengan marah. "Tapi, apa yang kamu tunggu? Aku menyuruhmu untuk menghancurkannya. Jadi lakukan saja." Setelah dimarahi oleh Zhang Ji, orang di telepon juga sangat marah, dan kemudian dia mendengar orang di telepon berkata, "Hancurkan mereka semua. Dan saudara Zhang akan menyalahkan kita jika terjadi kesalahan." Ting ding dang dang. Terdengar suara mobil yang dihancurkan. Tetapi juga ada teriakan. "Tapi saudara ketiga, ini Pagani. Dan ini adalah Shanghai A99999, plat nomor kaisar tertinggi. Qianbo siapapun. Perusahaan ayah saudara Zhang bernilai lebih dari 1 miliar yuan.
Dia adalah orang besar di seluruh kota ajaib. Bagaimana kamu bisa takut padanya? Mendengar suara berisik yang datang dari telepon, Zhang Ji tercengang. Tunggu sebentar, mobil apa? Apa itu Kaisar? Dia merasa kedinginan. Xiao San, katakan padaku, mobil apa yang kamu hancurkan? Kaisar apa? Tetapi suara di telepon terlalu berisik, seolah-olah orang di ujung sana tidak mendengarnya, dan hanya suara mobil yang dihancurkan yang bisa didengar. Oh ya, sepertinya itu Panggani. Sial, mobil itu pasti bernilai puluhan juta. Kan? Menengok ke belakang, Zhang Ji tidak bisa lagi tenang. Dia menutup telepon dan berlari keluar. Ini akan menjadi masalah besar. BMW Z4 miliknya hanya seharga beberapa ratus ribu yuan, dan dia menghancurkan mobil orang lain yang bernilai puluhan juta. Pada saat itu, Zhang Ji memiliki firasat buruk dan berlari menuju lift. Di depan gerbang taman, lingkaran orang berkumpul di sana dan suasananya sangat tegang. Siapapun yang mampu membeli Pagani pasti seseorang yang luar biasa, dan plat nomor 59 tertinggi yang mencolok membuat orang bergetar di dalam hati mereka. Hanya ada segelintir orang di Shanghai yang dapat mengendarai mobil dengan 59 pelat nomor tertinggi. Sepertinya saya pernah mendengar mobil ini sebelumnya. Siapa pemiliknya? Saya agak lupa. Anda harus memikirkannya. Saya ingin tahu siapa bosnya. Orang-orang di sekitar langsung berbicara. Di depan Pagani yang hancur tak bisa dikenali, beberapa orang terjepit di tanah, tertutup debu dan kotoran. Arogansi yang baru saja mereka miliki untuk menghancurkan Pagani telah hilang. Ada lebih dari selusin penjaga keamanan dengan penampilan garang dan tubuh yang kokoh. Xiao San dan dua orang lainnya bertubuh kurus dan terlihat seperti anak-anak di depan mereka. Salah satu anak laki-laki kecil berambut kuning melihat Zhang Ji berlari dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kakak Zhang, selamatkan kami. Apakah itu benar-benar Pagani yang kamu hancurkan? Zhang Ji berlari dengan terengah-engah dan bertanya dengan gemetar. Pagani Huayra BC, senilai 25 juta. Sebuah suara serius terdengar. Zhang Ji menoleh dan berpikir, ini sudah berakhir. Liu Jian, manajer umum perusahaan manajemen properti Financial Street. Apakah para idiot ini sudah gila? Mereka bahkan berani menghancurkan Pagani. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di depan gerbang taman. Semua tertarik dengan suara Pagani yang dihancurkan. Zhang Ji tahu di dalam hatinya bahwa karena Liu Jian pun dibawa ke sini, masalah ini mungkin menjadi masalah besar. Sebagai manajer umum Financial Street Properties, semua orang di Financial Street pasti pernah mendengar tentang dia. Dia juga bertemu Liu Jian beberapa kali dengan ayahnya, jadi tentu saja dia mengenalinya. Bos Liu, bisakah Anda membuat masalah ini tidak terlalu serius dan membebaskan saudara-saudara saya terlebih dahulu? Liu Jian menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini. Begitu juga Anda. Mari kita minta ayahmu untuk datang. Ah! Tuan Liu, tidak perlu memberitahu ayah saya tentang hal ini, bukan? Dan jika ayah saya datang dan tahu bahwa saya menghancurkan Pagani, dia akan memukuli saya sampai mati. Bagaimana kalau Anda memberi saya sedikit muka dan membiarkan masalah ini berlalu, Tuan Liu? Zhang Ji berkata dengan suara rendah. Ekspresi Liu Jian menjadi gelap. Memberi Anda muka? Lalu bisakah pemilik mobil ini memberiku muka? Selain itu, kamu hanya anak nakal. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memintaku memberikanmu wajah? Biarkan ayahmu datang. Liu Jian mengetahui identitas pemilik Pagani dengan sangat jelas. Dia adalah tunangan bosnya. Jika hanya itu, mungkin itu tidak akan menjadi masalah besar dan dia bisa membayar ongkos mobil. Tapi itu adalah mobil Putri Sutianlong. Anda bisa tahu dari plat nomornya bahwa dia adalah Kaisar, kekasih Sutianlong. Siapa yang tahu betapa marahnya Suzai saat dia mengetahuinya? Generasi kedua yang kaya raya, yang tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Bahkan ayahmu harus berlutut di depan Sutianlong. Melihat Zhang Ji melamun, Liu Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata,
Bagaimana kalau aku memanggil ayahmu? Melihat Liu Jian begitu tidak sopan, Sheng Ji juga marah. Sial, Liu Jian, kenapa kamu berpura-pura? Dia adalah kepala perusahaan manajemen properti. Biar saya beritahu Anda, ayah saya mengenal semua bos di dunia keuangan. Jika dia datang, Anda akan berada dalam masalah besar. Apakah ayahmu berhubungan dengan bos? Liu Jian tampak aneh. Tentu saja kami memiliki hubungan keluarga, dan kami berteman dekat. Kami sering minum teh bersama. Zhang Ji berkata dengan suara dingin. Itu bagus. Lebih mudah untuk dipecahkan. Selama bos menelepon saya akan membiarkan Anda pergi sekarang. Jika tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa pergi malam ini. Liu Jian berkata sambil tersenyum. Oke. Tunggu. Zhang Ji mengangkat telepon dan menelepon. Hei, ayah. Di mana kamu sekarang? Nak, ayah ada pesta makan malam di sini. Jangan ganggu aku jika kamu tidak ada kegiatan lain. Tunggu sebentar. Ayah, ada yang terjadi. Apa yang terjadi lagi? Sesuatu yang buruk terjadi padamu suatu hari nanti. Minta paman keduamu untuk menyelesaikannya sendiri. Suara malas Sheng Xiang datang dari telepon, dan dia sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati.